Pernah kebayang nggak ada sebuah kisah cinta yang saking kuatnya menolak buat berakhir, bahkan setelah salah satunya meninggal dunia? Nah, kali ini kita bakal nyelam ke salah satu legenda rakyat Thailand yang paling terkenal sekaligus paling tragis. Siap-siap ya, ini dia kisah Maenek Prakanong, di mana cinta terbukti lebih kuat dari maut itu sendiri. Coba deh bayangin sejenak, gimana rasanya kalau orang yang paling kamu sayangi itu ternyata nggak pernah benar-benar pergi selamanya? Pertanyaan ini tuh bukan sekedar kalimat puitis loh. Ini adalah inti dari keseluruhan cerita yang bakal kita bahas. Sebuah pertanyaan yang menghantui dan jadi dasar dari salah satu kisah hantu paling legendaris di Asia Tenggara. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Kita mundur jauh ke masa lampau, ke sebuah desa yang tenang, damai, di tepi sungai Daya Prakanong. Disinilah kisah cinta abadi kita dimulai. Di desa inilah tinggal sepasang suami istri muda, namanya Nak dan Mak. Hidup mereka sederhana aja, tapi diwarnain sama cinta yang dalam banget. Mereka ini, ya bisa dibilang gambaran kebahagiaan yang sempurna di desa kecil mereka. Dan seolah-olah semesta mendukung, kebahagiaan mereka rasanya makin lengkap. Waktu Nak tahu kalau dia lagi mengandung, wah masa depan kelihatannya cerah banget, penuh harapan. Rasanya nggak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa merusak kebahagiaan keluarga kecil ini. Tapi ya gitu deh, takdir kadang punya rencana yang beda. Sayangnya, seperti di banyak kisah tragis lainnya, kedamaian itu nggak bertahan lama. Langit cerah di atas Prakanong sebentar lagi bakal diselimuti awan gelap, karena takdir bakal menguji cinta mereka dengan cara yang paling kejam. Tiba-tiba Mak dapat panggilan tugas. Dia harus pergi berperang, yang artinya dia terpaksa ninggalin Nak yang lagi hamil besar. Dengan hati yang hancur, dia ngucapin janji sederhana ini. Aku akan kembali. Waktu itu dia sama sekali nggak sadar kalau janji itu bakal jadi gemah yang menghantui hidupnya selamanya. Buat Nak, waktu rasanya jalan lambat banget. Hari ganti minggu, minggu ganti bulan, rasanya kayak selamanya. Dia nunggu dengan setia, sendirian sambil nanggung beban kangen dan kehamilan yang makin berat. Akhirnya tibalah saat yang dinanti sekaligus ditakuti. Waktunya melahirkan. Jauh dari suaminya, tanpa bantuan medis yang cukup, persalinan itu jadi perjuangan hidup dan mati. Dan tragedi yang ditakutkan pun terjadi. Nai dan bayinya meninggal dunia. Tapi ini bukan akhir dari cerita mereka. Justru ini adalah awal dari segalanya. Karena cintanya Nak terlalu kuat buat nyerah sama kematian. Nah, di sisi lain, di medan perang, Mak berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Yang ada di kepalanya cuma satu, pulang ke pelukan istri dan anaknya. Setelah perang akhirnya selesai, dia pun pulang dengan hati yang udah meluap-luap karena kangen. Dan bisa bayangin gak sih pas dia sampai di depan pintu rumahnya, dia lihat pemandangan yang selama ini cuma ada di mimpinya. Nak dan bayi mereka ada di sana, nungguin dia, seolah-olah gak pernah terjadi apa-apa. Buat Mak yang gak tahu apa-apa, ini tuh keajaiban. Beban rindunya langsung keangkat, bahagianya bukan main. Nah, slide ini nunjukin betapa kontras dan mengerikannya situasi ini. Di satu sisi, kita punya apa yang Maper lihat, sebuah potret keluarga bahagia yang akhirnya kumpul lagi. Tapi di sisi lain, kenyataan yang sebenarnya jauh lebih kelam. Dia tanpa sadar lagi hidup bareng arwah istrinya yang menolak buat ninggalin dunia ini. Penduduk desa tentu aja mereka tahu yang sebenarnya. Mereka coba ngasih tahu Mak. Tapi anehnya, setiap kali mereka deketin rumah itu, kayak ada kekuatan gaib yang ngedorong mereka pergi. Ada yang tiba-tiba sakit atau ngerasa takut luar biasa sampai lari. Seakan-akan arwahnya Nak ini lagi ngelindungin dunia ilusi yang udah dia bangun dan dia gak bakal biarin siapapun ngerusaknya. Ma emang udah dibutakan sama cinta. Dia gak bisa lihat kenyataan yang ada di depan matanya. Tapi kan ilusi sekuat apapun gak bisa bertahan selamanya kan? Sebentar lagi tirai itu bakal tersingkap. Dan kebenaran yang mengerikan akhirnya bakal terungkap. Momen kebenaran itu datang di hari yang biasa banget. Waktu itu Nak lagi nyiapin makanan di dapur kayak hari-hari biasa. Tiba-tiba sebuah jeruk limau atau benda kecil gitu jatuh, ngegelinding lewat celah di lantai kayu rumah panggung mereka. Tanpa pikir panjang, Nak ngelakuin hal yang mustahil. Dia manjangin tangannya secara nggak wajar buat ngambil benda itu dari bawah rumah. Dan di sudut ruangan, Mak, dia lihat semuanya. Detik itu juga dunianya hancur. Udah pasti Mak lari ketakutan. Lari sekencang-kencangnya, ninggalin rumah yang udah jadi sangkar ilusi itu. Arwah Nak ngejar dia, melayang di antara sawah-sawah. Tapi
Dia ngejar bukan karena marah loh. Dia ngejar karena putus asa. Cintanya sekarang udah berubah jadi ketakutan terbesarnya. Ditinggalin sendirian lagi dalam kegelapan. Adegan pelarian Mark dan pengejaran putus asa Nak ini jadi babak akhir dari tragedi mereka berdua. Tapi ceritanya sendiri belum benar-benar selesai. Sekarang kita lihat gimana legenda ini terus hidup dan ninggalin warisan yang abadi. Seperti banyak legenda kuno lainnya, akhir cerita Maenak ini ada beberapa versi yang beda. Di satu versi yang lebih kelam, ada seorang biksu sakti yang akhirnya berhasil naklukin arwahnya dan nyegel dia di dalam sebuah guci suci. Tapi ada juga versi lain yang lebih lembut, di mana arwahnya ditenangkan lewat doa, akhirnya bisa menerima takdirnya dan melepaskan dunia ini dengan damai. Dan bukti kalau legenda ini kuat banget bisa kita lihat sampai sekarang. Ada sebuah kuil yang didedikasikan buat dia di Wat Mahabut dan itu nggak pernah sepi pengunjung. Orang-orang dari mana-mana datang buat berdoa, minta berkah, terutama soal cinta dan kehamilan. Dan buat menghormati arwah seorang wanita yang cintanya begitu kuat sampai bisa ngalahin kematian. Jadi pada akhirnya kisah Maenak ini lebih dari sekedar cerita hantu yang serem. Ini adalah kisah abadi tentang cinta yang melampaui batas kehidupan dan kematian. Tentang kehilangan yang begitu menyakitkan sampai jiwa pun menolak buat nerimanya. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Apa yang bakal terjadi kalau orang yang kita cintai ternyata nggak pernah benar-benar pergi? Terima kasih udah menjelajahi kisah ini bareng saya.